Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berkisah tentang seorang wanita cantik yang ditinggalkan sendirian di sebuah pulau terpencil yang tak berpenghuni. Dan film ini juga mengajarkan kita agar selalu berhati-hati dalam bermedia sosial. Dan inilah Influencer 2023. Cerita dibuka dengan diperlihatkan sebuah pulau terpencil yang tak berpenghuni. Dan entah apa yang terjadi, di sana terlihat seorang wanita yang sepertinya terdampar. Lalu scene berpindah pada seorang influencer cantik asal California bernama Madison. Wanita dengan akun centang biru ini sedang berlibur ke negara Thailand. Seperti selegram pada umumnya, ia selalu mengabadikan setiap momen, apapun, dimanapun, meski Madison kadang tak menyukai hal tersebut. Malam harinya Madison menyendiri di sebuah bar dan tak lupa memposting minuman yang sedang ia minum. Melihat Madison yang sangat cantik dan duduk sendirian, membuat seorang om-om hidung belang mendekatinya. Pria itu berkata kalau ia tahu tempat yang sangat bagus dan sangat cocok untuk Madison yang hobi berfoto. Tapi Madison mencoba menolaknya dengan lembut. Dan beruntungnya, di saat bersamaan seorang wanita dengan tanda lahir ikut dalam pembicaraan mereka. Lalu wanita yang bernama Siwi itu berkata kalau ia lebih tahu daerah ini karena ini adalah kampung halamannya. Dan setelah mereka bercerita panjang lebar, mereka memutuskan untuk jalan-jalan di pinggir pantai. Melihat sikap Siwi yang mudah akrab, membuat Madison merasa punya teman baru. Madison pun menceritakan kelakuan pacarnya yang bernama Ryan, yang telah membatalkan liburan ketika mereka akan berangkat. Melihat Madison yang kecewa dengan pacarnya, Siwi pun menawarkan untuk mengunjungi tempat yang sangat bagus. Di sana mereka bisa melihat matahari terbit dan semenjak itulah mereka pun semakin akrab. Setelah puas jalan seharian, Madison masih terlihat memikirkan kekasihnya. Melihat Madison yang termenung, Siwi lantas mengajak Madison untuk berpesta minuman dengan ditemani dua pria asing yang mereka temui di sana. Malam harinya mereka pun kembali ke hotel yang ternyata masih satu lokasi. Akan tetapi Madison heran karena ia tidak bisa menemukan kunci kamarnya. Dan ia begitu shock ketika melihat kamarnya dalam keadaan terbuka. Ia segera memeriksanya, ia mendapati baju-bajunya telah berserakan dan parahnya lagi ia juga kehilangan paspornya. Madison pun segera menghubungi Siwi untuk meminta bantuannya. Siwi pun membantu Madison untuk membuat laporan pada polisi dan juga membantunya untuk pengurusan paspor sementaranya, sambil menunggu pembuatan paspor baru yang menurut Siwi membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Jelas saja Madison sangat kesal karena seharusnya besok ia sudah pulang ke Amerika. Siwi mencoba menghibur Madison dengan menawarkan untuk tinggal di villa pribadi bersamanya untuk sementara waktu. Walaupun sempat menolak, Madison pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Malam harinya Madison menghubungi pacarnya untuk memberikan kabar. Ia mengatakan kalau ia telah kehilangan paspornya dan itu memaksanya untuk menunda kepulangannya ke Amerika. Bukannya memberikan solusi, sang pacar yang bernama Ryan justru menyalahkan Madison karena keteledorannya. Mendengar itu Madison sangat kecewa, lalu meminta putus dan mengakhiri percakapan mereka.
Dengan semua musibah yang telah terjadi, Madison mencoba tetap tersenyum di depan kamera. Dan beruntungnya, Siwi selalu ada untuk menemaninya kemanapun ia pergi. Lalu Siwi pun membawa Madison untuk mengunjungi salah satu villa milik ayahnya. Kemudian Siwi berkata, jika besok ia ingin mengajak Madison untuk mengunjungi salah satu pulau yang sangat indah. Dan singkat cerita, di keesokan harinya, mereka pun sampai di dermaga dan akan berangkat dengan perahu pribadi milik Siwi. Seperti biasa, Madison ingin memposting pertualangannya. Tapi Siwi melarangnya, apalagi sambil mengambil gambarnya. Akhirnya setelah perjalanan panjang mereka pun sampai di sana. Dan Madison sangat kagum dengan keindahan pulau terpencil yang tak berpenghuni itu. Madison lalu mengambil ponselnya untuk membuat video. Tapi di sana tidak ada sinyal sama sekali. Dan tak lama kemudian Madison melihat sebuah tanda seperti orang yang menghitung sesuatu. Lalu di saat bersamaan, Siwi mengatakan agar segera prepare karena mereka akan bermalam di sana. Malam harinya mereka tampak bahagia dengan menceritakan pengalaman hidup masing-masing sambil minum bersama yang pada akhirnya membuat Madison sedikit mabuk. Di keesokan harinya, entah apa yang direncanakan Siwi, dia yang bangun lebih dulu nekat mengambil barang-barang milik Madison lalu meninggalkannya sendirian di pulau itu. Singkat cerita, scene pun beralih setelah 3 minggu Madison ditinggalkan di pulau sendirian. Selama itu juga Siwi berpura-pura menjadi Madison karena ia telah menguasai semua akun, bahkan kekayaan Madison. Karena ternyata Siwi sangat pandai meretas hingga ia mampu berkomunikasi dengan followernya, bahkan dengan Ryan si pacar sekaligus manajer Madison. Ia selalu berdandan dan berpura-pura menjadi Madison. Lalu ia mengedit sedemikian rupa agar wajahnya berubah menjadi wajah Madison. Kemudian Siwi membuat sebuah postingan bahwa mulai saat ini Madison berhenti dulu menjadi selebgram dan akan menetap di Thailand. Itu sengaja ia lakukan untuk menghilangkan jejak dan dengan leluasa menikmati kekayaan Madison. Beberapa hari kemudian, Siwi yang asik membuka media sosialnya tanpa sengaja menemukan seorang selebgram yang berlibur di Thailand. Karena postingan selebgram itu, ia dengan mudah menemukan dan mulai mengikutinya. Setelah itu, Siwi mencoba mendekati Jessica dengan mengatakan kalau patung yang dia beli adalah palsu. Tapi dengan santai Jessica mengatakan kalau itu tidak ada masalah karena itu hanya untuk mainan adiknya. Karena usahanya semalam tak berhasil, Siwi kembali memantau semua informasi dari media sosial milik Jessica. Di sana Siwi mengetahui kalau Jessica sangat suka dipuji. Ia pun kembali mengikuti Jessica. Dan kali ini ia mengaku kalau ia adalah salah satu followernya. Dan ternyata itu berhasil. Lalu ketika ada kesempatan, Siwi mencuri kunci kamar hotel Jessica agar bisa membobol seperti yang ia lakukan pada Madison dulu.
Setelah berhasil menjalankan rencananya, Jessica yang telah kehilangan paspornya diajak oleh Siwi untuk tinggal sementara bersamanya sampai paspornya selesai. Tapi sesampainya di rumah, Siwi dikagetkan oleh banyak bunga seperti persiapan orang yang akan berkencan romantis. Nice place. Maybe your boyfriend showed up after all. You made it. Yang ternyata itu adalah Ryan yang sengaja datang untuk memberikan kejutan pada Madison. Siwi yang tak kehilangan akal mengaku kalau ia adalah temannya Madison. Siwi juga mengatakan kalau Madison pergi entah kemana. Sadar hubungannya sedang kacau, Ryan pun percaya begitu saja dan Ryan mengatakan kalau ia juga akan tinggal di sana. Beberapa saat kemudian, Jessica yang penasaran bertanya siapa pria itu. Siwi pun mengatakan kalau Ryan adalah pacar temannya yang ikut menumpang di rumahnya. Keesokan harinya Siwi melakukan berbagai cara agar Ryan pergi dan kembali ke Amerika. Dengan menggunakan sebuah program, ia melakukan panggilan palsu lengkap dengan suara Madison yang marah-marah dan menyuruh Ryan untuk pulang. Oh, look who it is. Where are you? I changed plans. You need to leave. Matt. You need to leave. It's over. Setelah panggilan berakhir, datanglah Jessica dan mengajak mereka untuk jalan-jalan karena ia bosan seharian di rumah. Lalu seperti biasa, Siwi menawarkan tempat-tempat yang indah untuk mereka kunjungi. Di saat Ryan dan Jessica berfoto ria, Siwi mulai khawatir karena Ryan menceritakan pembobolan kamar hotel yang dialami oleh Madison. Dengan cepat ia datang untuk mengalihkan perhatian dan buru-buru mengajak mereka ke tempat lainnya. Tapi saat sampai di tempat baru, Ryan terus saja bercerita tentang pembobolan itu. Hingga Jessica bertanya-tanya kenapa nasib Madison hampir sama dengannya. Merasa curiga dengan Siwi, Jessica memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dan berniat untuk pergi. Tapi Siwi mengetahuinya dan mencoba untuk menghentikannya. You're leaving. Awalnya Jessica mengatakan kalau ia tidak ingin merepotkan Siwi. Tapi Siwi terus menahannya hingga Jessica pun kesal dan mengatakan kalau ia sudah tahu bahwa Madison tiba-tiba menghilang setelah berkenalan dengannya. Dan ia juga telah tahu kalau villa itu bukan milik Siwi, melainkan disewa atas nama Ryan. Siwi pun merasa takut kejahatannya akan terbongkar dan ia pun jelas tak tinggal diam. You entitled bitch. Setelah menghabisi Jessica, ia memasukkan jasadnya ke dalam koper, berniat untuk membuangnya ke pulau. Dan kini, ia tinggal menikmati kekayaan Jessica. Setelah berhasil menghabisi Jessica, sekarang ia berniat untuk menghabisi Ryan juga. Tapi saat akan melakukannya, tiba-tiba ponselnya berbunyi dan ternyata berisi notifikasi kalau Ryan memposting foto Jessica bersama Siwi di Instagramnya. Siwi pun mulai khawatir kalau identitasnya akan terbongkar. Dia mengurungkan niatnya dan memikirkan cara agar bisa menghapus postingan tersebut. Keesokan harinya, Siwi sengaja membuat postingan palsu di akunnya Madison. Lalu tak berselang lama, Ryan melihat postingan tersebut yang memperlihatkan bahwa saat ini Madison sudah punya pacar baru. Ryan yang langsung galau pun dijadikan kesempatan oleh Siwi untuk melakukan rencananya.
Setelah berhasil menghapus postingan, Siwi pun merasa lega karena ia merasa identitasnya tak akan terungkap. Lalu keesokan harinya, Siwi mengantar Ryan ke pelabuhan tanpa perasaan khawatir seperti sebelumnya. Sementara Ryan sampai saat ini masih belum percaya dengan sikap Madison yang berubah drastis dan berbeda dari biasanya. Setelah kepergian Ryan, Siwi pun membakar pakaian Maddie berikut paspor yang telah ia curi karena mulai saat ini ia akan berperilaku seperti Jessica dan menikmati semua kekayaannya. Namun tanpa ia sadari, Ryan menunda kepulangannya karena ingin mencari sang pacar di sebuah villa tempat Madison berselfie bersama pacar barunya. Tapi jelas saja ia tak mungkin menemukannya. Dan tanpa diduga, si Om yang dulu sempat merayu Madison menghampiri Ryan. Lalu ketika Ryan menjelaskan maksud kedatangannya, dan si Om rupanya masih ingat dengan Madison. Kemudian ia berkata bahwa kali terakhir ia melihat Madison, ia pergi bersama seorang perempuan yang mempunyai tanda lahir di wajahnya. Dan tak sampai di situ, si Om menganggap foto yang ditunjukkan oleh Ryan adalah foto editan. Karena seingatnya, di daerah ini sudah beberapa hari mendung dan tak secerah yang ada di foto. Mendengar cerita si Om, Ryan merasa bahwa Siwi telah melakukan sesuatu pada pacarnya yang kini entah berada di mana. Singkat cerita, Ryan menghubungi si Lekong yang merupakan teman baik Madison. Pria itu pun telah merasakan keanehan dengan postingan Madison belakangan ini. Tanpa berlama-lama, Ryan pun mengecek postingan video Madison yang diposting setelah ia kehilangan kontak dengan pacarnya. Hey guys, I'm here at the Big Buddha. It's incredible. I came to pay my respects. The Big Buddha. It's incredible. I came to pay my respects. Setelah semuanya terungkap, di keesokan harinya Ryan mendatangi tempat kediaman Siwi yang terlihat sepi. Kemudian ia menemukan buku harian Madison yang menceritakan perjalanan ke sebuah pulau, dan di akhir tulisannya Madison menerangkan bahwa di pulau kecil itu siapapun akan merasa terisolasi karena di sana tak ada sinyal sama sekali. Lalu tiba-tiba Ryan mendengar suara seseorang datang ke sana. Lalu Ryan menanyakan keberadaan Madison dan pulau yang pernah dituliskan oleh pacarnya. Ia pun kini bisa menebak bahwa Siwi adalah orang yang selalu memanfaatkan para turis untuk bisa hidup enak. Karena sudah terungkap, Siwi yang sudah tak berdaya langsung mengantarkan Ryan ke pulau itu. Tapi baru saja akan berangkat, hal tak terduga pun terjadi. Pertarungan itu akhirnya membuat Ryan tewas kehabisan nafas. Lalu di keesokan harinya, Siwi membawa jasad Ryan dan Jessica ke pulau untuk dibuang. Tapi ketika sampai di pulau, Siwi sangat kaget saat menemukan tanda-tanda orang yang bertahan hidup dengan memakan ikan dan menampung air hujan. Lalu ia menemukan coretan seseorang yang sepertinya sedang menghitung hari. Maddie yang mampu bertahan hidup berhasil menyatukan Siwi, lalu ia berniat untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Siwi kepadanya. Lalu film pun selesai. Dan terima kasih telah menonton video ini. Bijaklah dalam bermedia sosial. Dan satu lagi, jangan mudah percaya dengan orang yang belum kamu kenal. Menurutmu apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the bed.